Heboh terkait wajah asli Dr. Richard Lee yang menjadi bahan perbincangan netizen, di mana netizen melihat wajah asli Dr. Richard Lee adanya bekas luka ataupun bopeng di wajahnya. Nikita Mirzani diduga melayangkan sindiran pedas kepada Dr. Richard Lee terkait wajahnya yang tertangkap kamera awak media penuh dengan bopeng akibat bekas luka jerawat. Nikita Mirzani bahkan menuding rekannya sesama dokter, bahkan sampai dibuat bingung dengan dokter kecantikan yang juga pemilik bisnis kecantikan itu, namun memiliki wajah yang seperti penuh dengan bekas luka akibat jerawat. Lantas seperti apa pula respon Dr. Richard Lee terkait sindiran tersebut? Benarkah pula saking hebohnya permasalahan ini membuat beberapa rekan selebriti seperti Melanie Ricardo pun akhirnya angkat bicara dan merespon tudingan dari haters terkait wajah asli dari Dr. Richard Lee? Ya, selain diduga melayangkan sindiran pedas kepada Dr. Richard Lee, aktris penuh kontroversi Nikita Mirzani kali ini juga dituding terlibat pecah kongsi dengan sahabat lama yang juga membelanya mati-matian saat terlibat kasus beberapa waktu silam. Dugaan permusuhan tersebut muncul setelah Nikita Mirzani diduga sudah tidak mengikuti Fitri Saulteru di akun sosial medianya. Lantas, seperti apa pula Nikita Mirzani menanggapi kabar tersebut? Benarkah kemarahan Nikita Mirzani juga dipicu dari sahabatnya yang lebih memihak pedangdut Dewi Persik dalam kehebohan yang juga menyeret namanya belum lama ini? Ya, permasalahan agaknya memang tidak pernah lepas dari Nikita Mirzani. Sebelum heboh kedua permasalahan ini, Nikita Mirzani sebelumnya juga menghebohkan publik karena curhatan sang anak Loli yang lebih memilih sang mantan suami ketimbang dirinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, inilah kamera awak media yang membuat warganet pun gagal fokus. Ya, menampilkan wajah Dr. Richard Lee penuh dengan scars bekas luka ataupun bopeng akibat bekas luka jerawat. Momen tersebut rupanya direkam langsung oleh reporter tim Intens Investigasi saat Dr. Richard Lee usai menghadiri sebuah acara di salah satu televisi swasta di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini. Tak lama setelah munculnya video tersebut, kehebohan pun mulai terjadi karena ditanggapi serius oleh aktris penuh kontroversi Nikita Mirzani dalam siaran langsungnya di sosial media. Dalam siaran langsungnya, Nikita Mirzani pun mengatakan teman-teman dokternya sampai dibuat bingung dengan dokter kecantikan yang juga pemilik bisnis kecantikan itu, tetapi masih memiliki wajah dipenuhi scars, bekas luka, ataupun bopeng akibat bekas luka jerawat. Ya teman-teman dokter gue sih banyak gitu, rata-rata tuh pada bengong aja kalau tiba-tiba ada satu dokter yang mukanya bopeng-bopeng gitu kan, bopengnya parah banget, yang selalunya sukanya mereview barang orang, tapi ya itulah ya. Ya, dalam bincang-bincangnya dengan awak media beberapa waktu lalu pun, Nikita Mirzani memberikan tanggapannya atas sorotan netizen terhadap wajah asli Dr. Richard Lee yang dilihat oleh netizen ada bopeng pada wajah Dr. Richard Lee.
ya kalian kan lihat sendiri. Tapi ya maksudnya nanti dibilang oh komentarin orang nih nggak pansos nggak makan, padahal cuman makan nasi doang buat pakai sambal terasi aja jadi gitu. Maksudnya ya inilah makanya edukasi masyarakat gitu ya, jangan tertipu sama hal-hal yang seperti itu gitu kan. Bagaimana kita bisa, aduh susah juga ya ngomongnya ya. Gue cuma lihat klarifikasi dia yang dia bilang sudah melakukan perawatan ini, itu setahu gue bopeng atau scar itu bisa disembuhin pakai skincare dan laser gitu. Iya, ya berarti patut dipertanyakan apa yang dia jual skincare-nya. Ya kalau lu jualan skincare muka lu bopeng kan aneh ya kan. Lu lihat deh mukanya Dokter Oki. Bolong aja nggak ada gitu kan. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri lah ya kan. Makanya gue juga kadang-kadang suka heran sama orang-orang ini ya, gampang banget tertipu dengan omongan doang. Dan menanggapi kehebohan ini, Dr. Richard Lee pun sempat memberikan penjelasannya. Dr. Richard Lee pun mengatakan, ia yang lahir dari keluarga dengan background sosial yang rendah, dahulu tidak bisa melakukan hal seperti perawatan. Namun seiring berjalannya waktu dan juga kesuksesannya sebagai dokter kecantikan serta pebisnis sukses, perlahan-lahan ia pun sudah bisa memperbaiki wajahnya yang penuh dengan scars, bekas luka ataupun bopeng. Dr. Richard Lee pun juga menambahkan, kini wajahnya lebih baik daripada sebelumnya, dan terkait gambar yang menampilkan wajahnya seakan penuh scars, bekas luka ataupun bopeng, Dr. Richard Lee pun mengatakan tidak mengerti kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kalian kan tahu ya, aku tuh lahir dari keluarga yang sangat miskin. Dimana mau perawatan, aku makan dengan sekolah aja itu susah ya. Dan pada waktu SMA itu memang aku jerawatan parah dan punya scars yang banyak. SMA dan kuliah. Dan kalau kalian nonton di podcastku di luar ya, aku tuh selalu ngomong aku nggak pede jadi dokter kecantikan. Kenapa? Karena aku nggak ngerasa aku ganteng. Aku nggak ngerasa mukaku mulus. Aku tuh minder banget. Tapi at the end of the day, jadilah seperti dokter Richard yang seperti sekarang. Apa yang aku lakukan setelah aku jadi dokter kecantikan? Aku tuh banyak banget perawatan. Yang dari dulu jerawatan parah, sekarang sudah sembuh, perbaikan banget. Dari scarsku dulu kalau kalian lihat itu jauh lebih parah lagi daripada yang sekarang. Ini sudah perbaikan banget. Kalau kalian ngomong nih ya, tapi di kamera itu scarsnya kelihatan parah banget dok. Sebenarnya nggak separah itu juga sih. Dan aku tuh sudah menghadapi ribuan jutaan kamera setiap harinya, berbulan-bulan sampai dengan tahunan ya juga nggak separah itu juga. Tapi aku nggak tahu juga pas di hari itu ada dosa apa aku dengan kamera itu. Kayak jujur banget kamera itu. Mungkin karena dia ngambilnya dari bawah, kontrasnya juga tinggi, ada cahaya matahari atau aku capean, aku nggak ngerti deh ya. Pokoknya ya itu adalah aku sih, itu adalah aku, tapi juga nggak separah itu banget. Dan ini adalah fotoku dari deket tanpa filter, tanpa yang ada tutupin, dan itu tuh sebenarnya memang masih ada scars, tapi perbaikan banget dan nggak separah itu juga sih menurutku. Lagi pula aku ngerasa aku tuh dikenal bukan karena aku ganteng. Aku nggak pernah ngerasa aku dikenal dapat penghargaan jadi pembicara internasional atau dapat 41 miliar jualan itu karena aku ganteng, enggak, tapi karena skillku. Dan kalau aku ngomong ya, seorang dokter tuh dinilai dari skillnya. Aku dari dulu parah banget sampai jadi seperti sekarang. Itu artinya aku bisa membuktikan diriku dong. Bukan dari lahir aku cantik. Kalau dari lahir aku cantik atau ganteng, berarti aku nggak butuh skincare dong. Kalau ngomong ya, dokterku yang lain ya, dokter Vera ya, datang ke tempat aku, gitu masuk gabung Athena, itu jerawatannya parah banget dan sekarang bisa sembuh. Istriku juga dulu tuh mulus banget dan sempet jerawatan parah, bahkan bekas jerawatnya banyak banget, dan aku juga yang sembuhinnya. Semuanya itu menjadikan pengalamanku, menjadikan skillku untuk bisa memberikan manfaat lebih ke masyarakat. Sementara itu, kehebohan permasalahan ini rupanya juga membuat beberapa selebriti kenamaan tanah air Melanie Ricardo dan beberapa masyarakat ikut berkomentar. Melanie mengatakan permasalahan dengan scars, bekas luka ataupun bopeng bukanlah aib dan bisa disembuhkan. Namun, hal itu memerlukan waktu, bahkan kesabaran. Hal ini pula yang diperkuat oleh salah satu masyarakat yang juga mengaku sudah melakukan treatment selama 1 tahun penuh di klinik Dr. Richard Lee. Guys, kalau kalian punya bopeng, itu bukan aib. Itu dulu yang pertama. Itu bukan penyakit.
Dan kadang-kadang tidak semua orang itu terlahirkan dengan kulit wajah yang halus dan auto glowing. Ada orang-orang seperti gue juga yang hashtag pejuang kulit sehat. Tidak semua artis itu terlahirkan sempurna kulit wajahnya. Kalau masalah bopeng ya guys ya, bopeng itu kan bekas luka toh. Gak usah bekas luka di muka deh. Kalian misalnya habis kecelakaan atau jatuh dari motor atau gimana, terus tangan kalian ada yang luka atau gimana, itu ilanginnya susah nggak? Susah kan? Yang di tangan, di kaki, di badan aja yang cenderung lebih gampang hilang, itu aja ngilanginnya susah. Apalagi di muka kita yang cenderung lebih sensitif kulitnya. Nah, buat dia bisa mulus lagi tuh gak mungkin guys gitu loh. Emang gak bisa sembuh sempurna gitu loh. Dengan treatment, dengan skincare itu cuma bisa disamarkan aja. Sementara itu, selain diduga menyindir Dr. Richard Lee, Nikita Mirzani pun juga diduga pecah kongsi dengan sahabatnya Fitri Sahuteru. Lantas, seperti apa pula Nikita Mirzani menanggapi kabar tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Ya, melanjutkan kehebohan yang menyeret nama aktris penuh kontroversi Nikita Mirzani. Cukup lama tidak tampil berdua sejak permasalahan hukum yang menimpa Nikita Mirzani. Fitri Sahuteru dikabarkan terlibat pecah kongsi dengan wanita yang kerap disapa Nyai tersebut. Dugaan tersebut pertama kali muncul saat Nikita Mirzani diduga sudah tidak mengikuti akun media sosial sahabatnya tersebut. Selain itu, Fitri Sahuteru juga dikabarkan akan membongkar keburukan salah seorang artis Indonesia yang pernah dekat dengannya. Sontak saja, netizen pun mengarahkan dugaan tersebut kepada Nikita Mirzani. Katanya aku di-unfollow sama bos kamu. Aku itu enak deh hidup aku tuh kalau di-unfollow sama dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Aku tuh mau ngasih tahu ya, nanti akan ada masanya aku menginformasikan buat wanita Indonesia. Apa ya? Saya sibuk banget asli. Oh, saya nggak. Pokoknya sekarang gua lagi kepengen punya suasana baru. Ya, suasana baru yang tidak membuat gue jadi panasan, yang tidak membuat gue jadi emosional, yang tidak membuat gue jadi ingin tahu masalah orang. Sementara itu, selain dugaan karena hubungannya yang sudah tidak membaik dengan sang sahabat, kemarahan Nikita Mirzani pun juga disebut-sebut netizen karena Fitri Sahuteru yang kini memilih untuk memihak pedangdut Dewi Persik. Maka Nikita Mirzani pun heran ketika Dewi Persik begitu marah kepadanya ketika dirinya membahas soal gaji pilot. Karena menurut Nikita Mirzani, apa yang dilontarkannya tentang gaji pilot sepenuhnya atas pengetahuannya tentang gaji temannya yang berprofesi sebagai pilot junior di salah satu maskapai penerbangan tanpa menyindir gaji pilot kekasih Dewi Persik. Kan Mas Ruli penerbangan luar negeri, gimana Toyo? Makanya Mas Ruli itu bukan domestik, say. Mas Ruli itu hampir sebulan udah di Dubai, udah 8 hari, nanti 17 itu pun belum tentu pulang. Jadi kalau ada yang tanya 200 juta gaji, 200 juta sampai ini di TikTok, kamu tanya pilot yang kerja di luar negeri itu berapa gajinya? Bisa-bisanya lu niat mau ngebully, itu si pilotnya memang lagi terbang di luar negeri, gimana dong? Dia bukan terbang domestik.
Dubai. Ntar bulan depan lagi ada ke Dubai. Di Jeddah. Jadi dia terbang di Jeddah, di Dubai. Jadi gajinya penerbangan internasional. Nah, kecuali dia balik lagi ke Indonesia, penerbangan domestik baru cuma 100 juta nggak sampai. Nih guys ya nih co-pilot di Qatar, co-pilot Airbus 380 itu aja co-pilotnya 200 juta gajinya. Nah, ya jadi kalau nggak ngerti itu jangan sok tahu. Ya tolong dong SD, be smart. Lu otak kagak dipakai, lu udah ngebully gue aja di TikTok, nggak habis-habis, nggak capek-capek. Udah iri hati mulu. Udah iri hati mulu di otaknya. Wah, kalau itu kan tidak huru-hara ya, maksudnya gue itu kan ditanya dan gue menjawab gue tidak tahu sebetulnya. Kan kalian bisa lihat lah tayangan-tayangan ulangnya, kan gue bilang saya tidak tahu, tapi kalau tanya saya punya teman, memang kan teman gue siapa aja gitu kan, ada pilot, ada siapapun ya, gue menjawab apa yang gue tahu. Oh, kalau saya punya teman, dia seorang pilot Garuda, namanya Chandra, dia masih junior, dia digajinya 60, ya gue nggak tahu salahnya dia di mana. Di lain sisi, sebelumnya Nikita Mirzani pun juga diketahui mengungkapkan telah melepaskan tanggung jawab terhadap putrinya yaitu Loli dan tidak mau tahu lagi kabar dari putrinya tersebut. Lantas, apakah alasan yang memicu Nikita Mirzani untuk memilih memutuskan keputusan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Ya, permasalahan agaknya memang tidak pernah lepas dari Nikita Mirzani. Sebelum heboh kedua permasalahan ini, Nikita Mirzani pun sebelumnya juga menghebohkan publik karena curhatan sang anak Laura Meizani alias Loli. Bahkan, saking sudah kecewanya, Nikita Mirzani pun juga sampai mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya telah mengikhlaskan Loli. Ia pun juga menegaskan apapun yang terjadi dengan anak sulungnya, ia pun akan menerima. Bahkan jika hal terburuk sekalipun. Lantas seperti apa sikap yang dipilih oleh Nikita Mirzani untuk menyikapi hal yang dilakukan Loli sebelumnya? Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas jadi sekarang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.